kayak seperti nenek-nenek yang sudah tua, kayak rambutnya acak-acakan seperti itu gitu. Terus ya Allah, ini yang di pinggir saya yang ikut wudhu siapa gitu loh. Nah ketika saya sholat, jelas sendiri kan, waktu saya salam itu ke kanan begitu ke kiri, beliau ada. Saya tanya gitu, ini ada apa? Katanya, ini badan saya ini ular semua gede katanya. Saya sempat ngeluarin kata-kata kasar gitu kan, sampai bilang, ngapain sih lu kesini gitu kan? Saya usir gitu kan. Marah lah dia. Marahnya sampai itu ekstrim, maksudnya biasa didorong lah sampai jatuh. Malah sampai kan di depan ada pagar sih, sampai pagarnya pun roboh gitu. Selamat malam di Kisah Goib. Bertemu lagi dengan saya, Hendra Nur Cahya. Kali ini saya kedatangan narasumber yang memiliki banyak banget cerita-cerita seram. Tapi narasumber yang ini agak sedikit berbeda karena ceritanya dia tidak bertemu dengan makhluk gaib yang biasa. Beliau bahkan didatangi oleh bangsa jin dari suatu kerajaan gaib. Sebutlah namanya adalah Nyimas Centring Manik. Tapi sebelumnya silakan kalian subscribe dulu, like, komen, dan share. Juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nanti bisa mendapatkan notifikasi ketika ada update-update khusus dari Kisah Goib. Kisah Goib dimulai. Selamat malam Mbak Firti. Selamat malam. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang PPKM masih tetap aktif tapi ya? Aktif alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya Mbak Firti ini memang sehari-harinya kegiatannya suka main ular ya kalau nggak salah ya? Punya keahlian main ular seperti itu? Sebetulnya baru dari tahun 2009. Jadi sebetulnya itu tidak apa sih nggak saya duga sebelumnya gitu kan. Soalnya sempat dulu itu sempat takut sama ular sebetulnya. Oh, pernah takut dulunya itu? Sempat takut. Sempat takut. Itu waktu kecil atau udah agak besar ya? Dari kecil sampai udah besar itu sempat takut. Cuma begitu dari tahun 2009 ceritanya kita ada gabung di komunitas ular, terus kita belajar edukasinya. Nah, dari situ bisa mulai berani ya main ular. Karena saya pernah lihat salah satu pertunjukan Mbak Firti juga waktu dulu. Memang Mbak Firti ini pintar banget gitu main ularnya tuh. Kalau saya sih nggak berani gitu kan. Masih belajar sih kan. Oke. Terus katanya dengar-dengar pernah ditemui dengan, bukan pernah ditemui bahkan ya, sering ditemui dengan Nyimas Centring Manik ya. Yang mungkin udah ada legendanya juga di masyarakat kali ya yang itu ya. Baik Mbak Firti, bisa diceritakan mungkin bagaimana ceritanya bisa sampai bertemu dengan Nyimas Centring Manik ini. Silakan. Jadi ini sharing aja. Ya. Sekalian saya mau istilahnya berbagi. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi awal ceritanya ketika saya masih kecil itu kalau nggak salah saya udah seingat saya itu kelas 2 SD ya dulu tuh. Jadi dulu kan rumah saya belum rumah yang sekarang gitu kan. Jadi
dulu kan saya belum tahu ular itu seperti apa gitu kan. Nah ketika kecil saya sering dideketin ular, kok ular itu diam gitu. Dari kecil memang suka dideketin ular? Iya. Ular liar maksudnya? Iya, Oke. ular liar. Nah berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan saya sedikitnya sudah belajar tentang karakter ular gitu kan. Nah kalau saya ingat-ingat ke situ gitu kan, cerita ke situ, logikanya itu kan kalau ular sensor kan sifatnya. Jadi kalau kita gerak itu dia aktif. Jadi kalau kitanya gerak itu si ular agresif gitu. Oh dia nyerang gitu? Iya, maksudnya? nyerang. Nah kalau seingat saya dulu waktu saya masih kecil itu, kalau ada ular itu saya mainin dia diem gitu. Takut tapi dimainin, gimana itu Mbak Firti? Jadi maksudnya kalau dulu waktu kecil kan ini apa gitu kan? Kok ularnya diem gitu kan? Ngeri bro mainannya ular. Nah setelah itu dulu waktu nenek saya masih ada kan, beliau cerita gitu kan. Saya sering nanya ke beliau gitu kan. Kalau dulu kan saya bilangnya emak gitu kan. Mak, kok ini ada ular gini gitu kan, saya cerita. Beliau senyum gitu kan, maksudnya nggak usah takut katanya. Lah itu sebetulnya yang ngedampingin saya. Oh, jadi emak juga punya kemampuan khusus gitu ya maksudnya? Kalau dibilang gitu sih enggak, cuma beliau mungkin bisa berinteraksi gitu kan Bisa dulu berinteraksi, ya. Nah karena dulu berhubung saya masih kecil, ya masih polos gitu kan, ya udahlah lewat aja gitu kan cerita-cerita begitu. Nah setelah beranjak remaja, sering kejadian seperti itu gitu kan. Terus saya bilang lagi sama emak gitu kan, Mak kenapa sih suka ada ibu-ibu gitu kan ketika saya lagi sholat gitu kan. Terus ketika saya beraktivitas gitu kan, terus beliau bilang, ya itu walhualam gitu kan. Kata nenek saya bilang, jangan takut. Ibu atau emak ya? Sorry. Nenek. Oh nenek ya? Nenek saya bilangnya emak. Oh bilangnya emak Iya. sama nenek ya? Iya Oke. manggilnya emak. Kata emak saya bilang gini, nggak usah takut katanya. Beliau ini yang ngelindungin kamu, yang ngedampingin kamu katanya gitu. Walhualam katanya namanya ibunya Mas Centring Mani. Mas Centring Iya. Mani. Ini sampai Kata beliau bergetar itu. beda ini. Ini memang rasanya beda banget. Nah itu bisa digambarkan itu ketika SMP ya? Iya, SMP. Itu seperti apa kira-kira wujudnya Ibu Nyimas Centring Manik ini? Kalau secara wujud, jadi wujud ibunya Mas Centring Manik itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda sesuai karakter kita. Nah ini gitu. Maksudnya yang saya rasakan selama ini ketika saya melakukan hal yang tidak baik, beliau itu wujudnya kayak seperti nenek-nenek yang sudah tua. Kayak rambutnya acak-acakan seperti itu gitu. Terus ketika saya melakukan ibadah, melakukan hal kebaikan, beliau itu wujudnya cantik. Oh jadi dia berubah berdasarkan amalan-amalan kita sehari-hari gitu? Iya. Dulu malah ketika bapak saya kan sering ngingetin tahajud lah. Nah, saya tahajud kan. Nah, ketika wudhu itu, kok saya sampai kaget gitu. Ya Allah, ini yang di pinggir saya yang ikut wudhu siapa gitu loh. Ada yang ikut wudhu? Iya. Tapi setahu saya parasnya itu sama seperti apa yang nenek saya bilang gitu loh. Yang sering saya temuin itu. Nah, ketika saya sholat, jelas sendiri kan. Waktu saya salam itu, ke kanan, begitu ke kiri, beliau ada. Sama pakai mukena seperti yang saya pakai. Ikut sholat Iya. ya maksudnya? Ini kalau nggak pakai jaket kelihatan ini, aduh bikin bulu kuduk meremang nih seperti itu. Ada itu salah satunya, ada teman-teman saya yang jadi saksi gitu kan. Ketika mereka main ke rumah, kita lagi asik ngobrol, tiba-tiba teman saya bilang, loh, sampai dia nangis gitu kan. Ini apa gitu loh. Nangis? Iya gitu kan. Dia takut gitu. Dia bilang ini apa itu, matanya tuh nggak kebuka. Dikirain saya itu di rumah ada ular gitu. Saya bilang ini nggak ada apa-apa gitu, saya bilang gitu loh. Saya tanya gitu, ini ada apa? Katanya, ini badan saya ini ular semua gede katanya. Tapi kelihatan ularnya atau enggak, Mbak? Saya pun nggak ngelihat.
saya nggak ngelihat justru yang anehnya. Tapi setelah saya istilahnya kan kayak kalau dibilang apa sih pamit ya kalau memang ada tolong jangan ganggu teman saya gitu kan. Dia lagi main ke sini, silaturahmi ke sini gitu kan. Setelah teman saya ngerasa dia nyaman, dia lemes gitu kan. Tiba-tiba saya ngerasa di pinggir ada. Tapi bukan bentuk ular. Tahun berapa itu waktu saya ada event apa itu kalau nggak salah ya Agustusan kalau nggak salah itu. Dulu kan saya pakai kostum kayak ya dari kerajaan gitu kan. Agustusan pakai kostum kerajaan gitu? Iya. Nah, bawa ular juga saya dulu. Nah itu seingat saya itu jam 11 siang itu kita nyampe di podium di penilaian di situ. Itu kan cuaca panas banget. Saya pun ngerasain panas banget cuaca. Nah ketika saya explore di tengah di situ semua kedinginan. Maksudnya jadi yang ngerasa panas tuh Mbak Firti sendiri gitu maksudnya? Enggak, maksudnya ketika kita jalan menuju podium itu cuaca kan lagi panas-panasnya jam 11 siang itu, jam 11 siang. Nah ketika saya di tengah, di podium, semua ngerasa dingin, semua kedinginan. Teman-teman semua bilang gitu kan ketika saya udah selesai perform di situ, mereka bilang, loh kok ketika kamu ke tengah katanya, explore di situ perform, kok kita ngerasain dingin banget gitu. Kayak kita ngerasa di ruangan yang lembab gitu, dingin banget gitu. Saya pribadi itu ngerasa apa sih? Dulu itu sempet minder gitu kan. Minder, ngerasa takutnya kenapa gitu, saya takut dikucilkan gitu kan. Kenapa gitu kan, karena kebanyakan teman-teman itu ngelihat saya ini, ih lu apaan sih gitu kan. Gua takut loh sama lu gitu loh. Oh gitu, dari kecil tuh ya? Iya, bukan dari kecil, jadi ketika udah dewasa, jadi kadang-kadang orang ada yang belum ngobrol pun deket sama saya tuh bilang, kok gimana sih, nggak nyaman gitu loh. Oh gitu. Jadi, sebagian ada. Jadi ada orang-orang yang sensitif yang ketika berdekatan dengan Mbak Firti ini dia ngerasa nggak nyaman gitu ya? Ada getaran mungkin ya seperti itu. Malah sempet dulu waktu saya sama suami tinggal di satu tempat lah, yang tempatnya memang ya kata orang sih angker gitu kan. Malah orang-orang tuh takut buat ngelewat ke situ gitu kan. Sempet. Nah, ketika ya saya ada sedikit debat sama suami gitu kan. Tiba-tiba suami ngelihat kok muka saya berubah gitu. Terus saya nanya, kayak apa sih gitu kan? Beliau gambarin, lah kok kayak muka ibu gitu. Dia bilang kayak ibunya Mas Centring Manik gitu. Manggilnya juga ibu ya? Iya sih. Kok bisa seperti itu? Ya justru saya nggak tahu. Jadi ketika saya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan emosi atau saya ngerasa sedih. Jadi kayak orang kayak gini kan. Ada sebagian orang nggak tahu ya itu walau kerasukan segala macam. Ini ada teman saya saksinya. Beliau sekarang ada di luar kota. Beliau saksinya. Ketika saya dulu pernah merasa tertekan, merasa ya istilahnya nggak nyaman kan hati sama pikiran saya. Sempet katanya gitu kan. Sempet beliau merasuki saya. Cuma ya dengan bahasa yang saya juga nggak ngerti. Kebetulan karena memang saya bukan orang Sunda asli gitu kan. Jadi kebetulan ibu itu kalau interaksi bahasanya Sunda Buhun. Sunda Buhun? Iya. Ini Mbak Firti sampai nangis gini, itu sepertinya dekat sekali dengan Nyi Mas Centring Manik ini ya, sampai seperti itu ya? Jadi karena temen saya bilang itu, jadi beliau sama di komunitas ular juga. Temen saya bilang ketika ibu merasuki saya, jadi dulu rambut saya segini kan. Rambut Mbak Firti ini panjang. Yang dia aneh gitu, rambut saya kan hitam gitu kan. Pas begitu dirasuki katanya, ini rambut sebelah saya itu uban segini tebalnya. Jadi beruban? Iya. Itu dilihat sama teman-teman ada? Dilihat, ada 2 orang itu waktu itu. 2 orang? Ada 2 orang. Itu waktu dirasuki berarti? Iya. Setelah dirasuki, setelah beliau keluar, rambutnya hitam kembali dong? Iya.
pernah nggak karena mungkin sosok ini yang selalu melindungi, karena kata emak kan tadi ya melindungi Mbak Firti, pernah ada kejadian misalnya Mbak Firti diganggu sama baik orang ataupun mungkin makhluk gaib yang lain gitu ya, pernah bantu beliau ini? Pernah. Jadi nggak tahu ya dulu, sampai sekarang pun kebanyakan saya sama suami sama keluarga kebanyakan itu tinggal di tempat yang angker gitu kan. Nggak tahu kenapa, tanpa direncana, tanpa kita mau. Angker seperti apa? Maaf, angkernya seperti apa Mbak Firti kira-kira? Jadi kayak gini, menurut masyarakat setempat di situ, jadi itu kan ya tempat yang jarang dilalui orang gitu. Terus memang banyak kejadian-kejadian kayak kecelakaan segala macam lah intinya. Jadi masyarakat setempat di situ mereka nggak berani buat lewat ke situ gitu. Nah, tanpa direncana, tanpa apa, kebanyakan kita tinggal di tempat seperti itu gitu. Kebanyakannya seringnya seperti itu. Itu tanpa direncanakan. Iya. Sering saya banyak gitu. Jadi ngelihat, oh ini wujudnya seperti ini, wujudnya seperti ini, energinya seperti ini gitu kan. Nah, saya sempat sharing sama suami. Ini ada yang begini nih, ada begini. Secara pribadi gitu kan, jujur saya takut kan gitu, takut karena mereka pun ya intinya kalau misalkan kita nggak pernah ketemu sama mereka, mereka juga sama, beda-beda. Oh, jadi yang datangnya tuh memang beda-beda juga ya? Wujud yang beda, energi yang beda, pembawaan yang beda gitu kan. Nah, mereka sering mengganggu gitu. Malah itu ada saksi lagi temen. Selalu ada saksi, berarti ada yang lihat ya? Jadi bukan pengalaman sendirian gitu, enggak? Iya. Oke. Nah, kebetulan suami saya lagi nggak ada, kita lagi ngumpul kan di rumah, itu berempat itu. Nah, dia itu warawiri terus itu kan. Di sini saya udah berat sekali. Teman saya bilang, bacain ini aja gitu kan. Ceritanya saya nyoba gitu kan, saya nggak mau gitu kan, maksudnya dengan wujud dia yang apa sih, yang nyeremin lah gitulah. Nah, saya sempat emosi gitu, maksudnya saya sempat ngeluarin kata-kata kasar gitu kan, sampai bilang, ngapain sih lu kesini gitu kan. Saya usir gitu kan. Marah lah dia. Marahnya sampai itu ekstrim, maksudnya ya saya didorong lah sampai jatuh. Malah sampai kan di depan ada pagar tuh, sampai pagarnya pun roboh itu. Pernah. Saya nggak tahu itu dari mana, cuma yang saya tahu, yang saya rasa energinya nggak baik gitu. Setelah saya jatuh itu, teman-teman saya ngelihat, ada lu itu siapa? Di belakang teteh katanya. Di belakang teteh siapa? Nah, ketika beliau ada, itu si makhluk yang tadi yang mau berusaha celakain saya pergi. Dia nggak berani ganggu berarti? Iya. Jadi levelnya mungkin lebih tinggi ya, Ibu Nyimas Centring Manik ini memang levelnya lebih kuat daripada yang ganggu seperti itu gitu. Saya nggak tahu juga, cuma yang saya rasa sih sepertinya iya gitu. Baik Teh, sebetulnya ada nggak kejadian yang dimana Teteh benar-benar ngerasa terancam banget gitu, ada situasi yang benar-benar terancam, ngerasa Teteh nggak nyaman, terus Ibu Nyimas Centring Manik ini membantu Teteh, pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Nah, boleh diceritakan Teh, seperti apa kira-kira? Jadi sebetulnya selain saya saat ini bergelut sebagai seniman, saya juga berbisnis juga di satu produk. Nah, saya itu sering berangkat pagi, pulang sore, kadang malam. Sendiri itu saya. Nah, ada di satu jalan itu. Jujur, saya kalau misalkan malam-malam bawa kendaraan sendiri, kalau malam logika ya saya takut. Nah, ketika waktu itu kebetulan produk yang saya bawa itu memang belum ada konsumen yang beli. Saya karena memang udah malam, saya putuskan buat pulang. Nah, kebetulan di situ banyak pohon-pohon bambu lah segala macam yang menurut kacamata saya itu takut lah intinya. Logika lah seorang perempuan itu kan malam-malam. Nah, pas di tengah jalan tiba-tiba motor mogok. Mati? Iya. Motornya? Motor mogok, setelah itu saya jongkok, terus saya nyoba hidupin motor. Tiba-tiba
ya saya lihat di sekeliling saya itu ada makhluk-makhluk yang lain gitu. Ada makhluk-makhluk yang lain, saya takut itu kan. Lah ini siapa gitu, ini takut karena mereka tuh wujudnya tuh beda-beda gitu kan. Maaf, jadi ini teteh itu melewati sebuah pedesaan atau gimana sampai Pedesaan. ada pohon-pohon berimbun Pedesaan. seperti itu? Oh, melewati Ya. sebuah pedesaan gitu. Karena justru dulu saya memperkenalkan produk ke masyarakat, memang saya sengaja ke pelosok. Oh, gitu. Nah setelah saya lihat itu, ya saya apa ya, kalau dibilang ya ngedoa ya sebisa-bisa saya gitu kan. Namanya orang dalam keadaan sendiri di jalan yang sepi, ya intinya kalau kata ini sih sebisa saya kan intinya. Nah setelah itu saya sampai nangis-nangis di situ, saya nggak sadar juga sih, maksudnya kayak ngerasa ada suara gitu perempuan gitu, tapi saya nggak ngerti gitu, nggak ngerti karena beliau ngomongnya bahasa Sunda halus gitu. Nggak usah takut katanya, nggak usah takut, intinya yang menolong kamu, intinya kayak beliau itu ngasih pepatah gitu loh. Oh, gitu ya. Kamu nggak boleh, nggak usah ngerasa takut. Jujur saya di situ ada perasaan sedih kenapa? Karena memang dari pagi saya berangkat jual produk, nggak ada yang beli kan. Saya sedih itu kan, jujur secara ini Wajar ya. iya wajar. Terus saya ketika down begitu, motor mogok di tengah jalannya punya seperti itu, tiba-tiba saya ngedengar kayak ada orang ngomong seperti itu gitu kan. Kamu nggak usah takut. Kalau saya translate itu kan, setelah saya tanya ke sesepuh kan, cuma saya nggak ngerti pada waktu itu karena bahasa Sunda ya, Sunda halus itu kan. Sunda halus. Ya. Nah beliau sampai ada, nah ini loh yang saya mau share ke teman-teman semua. Jadi banyak orang yang berasumsi bahwa Ibu Nyimas Centring Manik itu energinya negatif. Jadi maaf, memang saya dari tadi juga mau bertanya. Dari tadi saya dengar bahwa Mbak Firti ini kayak menceritakan sosok yang sangat baik gitu ya. Mungkin bahkan melindungi seperti seorang ibu melindungi anaknya seperti itu. Ya. Itu mungkin bisa menurut kacamata dari teteh aja ya. Nyimas Centring Manik ini buat teteh ini seperti apa sosoknya seperti itu? Mungkin bisa dibagikan juga buat para penonton di rumah. Kalau saya sih ngerasanya ibunya Mas Centring Manik itu kayak ibu, kayak seorang ibu. Jadi yang ngayom. Menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang beliau perdengarkan sama saya, apa yang beliau perlihatkan, apa yang beliau ingatkan, ajarkan, itu semua tentang kebaikan. Masya Allah. Seperti dalam keadaan yang tadi saya ceritakan, beliau justru selalu ketika saya lupa, beliau mengingatkan bahwa dalam keadaan ini kamu nggak perlu takut, kamu cukup baca ini aja, semua ayat Al-Quran. Bahkan beliau menganjurkan untuk membaca ayat Al-Quran. Iya. Luar biasa, ini sangat berbeda sekali ya dengan pandangan kebanyakan masyarakat kita tentang Nyimas Dewi Centring Manik. Dan Mbak Firti ini berpendapat yang bahkan sebaliknya. Karena menurut Mbak Firti ini dalam pengalaman hidupnya, beliau banyak mendapatkan kebaikan dari Nyimas Dewi Centring Manik. Seperti itu. Baik, ada satu sebetulnya yang cukup mengganggu saya dari tadi yang mau saya tanyakan, tapi saya tidak mau memotong itu Mbak. Mungkin tapi sebelumnya saya mohon maaf juga ke Mbak. Saya tadi lihat ada gerakan Mbak yang aneh gitu. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu hal yang ikut hadir juga gitu ya. Karena saya pun ikut merasakan di studio ini rasanya jadi lebih dingin. Ini studio biasanya kan karena adanya lampu-lampu dan apalagi saya pakai jaket biasanya panas. Tapi tiba-tiba saat ini dingin studionya. Saya mau tanya, apakah beliau hadir nggak saat ini di sini? Iya. Hadir. Iya. Masya Allah, makin dingin lah hari ini. Karena sebetulnya kalau kita berbicara tentang beliau, ada kalanya beliau merasa di
merasa diakui, ada merasa apa ya kalau dibilang kayak oh jangan gitu. Oh gitu. Jadi selalu ketika saya berbicara tentang beliau selalu ada. Beliau selalu ada. Baik, Mbak Firti, bagus banget ceritanya dan ini benar-benar luar biasa, cerita yang membuka mata kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin Mbak Firti punya pesan untuk para penonton di rumah. Ya, buat teman-teman semua, jadi berpikir positif. Kita sebagai umat Tuhan juga. Jadi yang saya tahu selama ini, yang saya lihat dari media-media seperti itu, banyak yang share bahwa ibunya Mas Centring Manik atau dan lainnya itu yang saya lihat negatif. Tapi yang saya rasakan selama ini selama bertahun-tahun tidak ada. Jadi selama saya bukan dekat dalam artian selama saya mengenal beliau, alhamdulillah kebaikan yang beliau berikan buat saya, yang beliau ajarkan buat saya. Jadi tolong buat teman-teman semua berpikir positif. Itu saran saya buat teman-teman semua. Semoga menjadi bermanfaat buat kalian semua dan buat saya pribadi. Baik, terima kasih Mbak Firti sudah mau membagikan kisahnya yang luar biasa. Dari sini sekali lagi kita banyak mendapatkan bukti bahwa yang gaib itu benarlah ada. Tetapi kita tetap jangan lupa bahwa ada yang lebih gaib lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tetap selalu berdoa kepadanya dan memohon pertolongan juga perlindungan agar kita bisa selamat dari mara bahaya. Sekian kisah gaib malam ini. Kisah gaib Mundo.